Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan heran dengan para pihak yang ingin menjegalnya. Jika merujuk pada hasil survei yang mana dirinya selalu kalah dan berada di urutan ketiga, mengapa Anies masih dijegal? Tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada. Mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Kalau dia percaya nggak usah dijegal, tungguin aja. Saya logika awam aja. Mana yang hoax? Penjegalan Anies atau Anies di urutan selalu nomor 3 di survei? Karena kalau Anies betul-betul memang nomor 3, kan nggak perlu dijegal. Iya. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Kan nomor 3. Nah, makanya yang hoax ini berita penjegalan atau sebetulnya yang hoax itu adalah survei. Sehingga Anies di atas, maka harus penjegal. Yang mana yang hoax itu aja tolong jelasin gitu. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Berarti yang hoax yang survei. Berarti harusnya enggak, makanya apa ada survei yang sebetulnya Anies ini ada di mana gitu posisinya gitu. Mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Berarti benar survei itu seharusnya Anies memang di atas, karena itu harus dijegal. Ini logika sederhana saja. Kalau dia percaya nggak usah dijegal, tungguin aja. Berarti yang hoax yang survei. Nah, itu saya nggak bisa jawab kok masalah yang hoax adalah survei, karena bagaimanapun bagi kami survei kan ada metodologinya, ya kan? Kalau kami masih meyakini survei itu ada metodologinya, pasti ada benarnya gitu. Nah, kalau saya nggak bisa menyampaikan atau menjawab tuh. Saya nggak bisa menjawab. Saya agak deg-degan juga nih kalau mesti menjawab itu. Karena meyakini bahwa survei-survei sebagian besar pasti mereka serius gitu. Berarti penjegalan ini hoax kan? Soalnya, loh, buat apa dijegal nomor 3 terus kok? Ya. Gitu loh, itu aja sih. Hoax. Gak ada buktinya kan penjegalan, coba apa buktinya? Ada buktinya. Surveinya nomor 3 terus, buat apa dijegal? Nah, ini luar biasa. Anies Baswedan tampak menyelipkan sindiran pedas terhadap pesaingnya, yakni calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dalam sebuah perjalanan, saya lewat satu tempat sekitar Purwodadi. Banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI. Padahal ini di kampung nih. Nggak laku gitu-gitu. Sekarang pakai yang lain, jangan pakai nama karena ini menghancurkan bahasa. Itu, makanya dari mana? Makanya aku nggak dukung Anies, taek. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Pak Anies, ini mafia di Indonesia ini harus diberantas, Pak. Banyak pihak yang menagih janji kepada Ketua Nasdem, yakni Surya Paloh yang akan membubarkan partainya jika ada kadernya yang korupsi. Kini kader dari Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka. Lantas apakah Surya Paloh benar-benar akan membubarkan partainya? Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate sebagai tersangka. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan. Saya sudah ingatkan seluruh Selagurde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Itu munafik-munafiknya orang nggak sih? Itu munafik-munafiknya orang nggak sih? Udahlah. Ini generasi Z lebih ngerti. Saya pikir benar juga kata dia. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kita menyaksikan ketika peristiwa-peristiwa mafia ini terkuak, semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Karena pasangannya kata berani itu benar. Kalau tidak benar, dia tak berani. Tapi kalau dia bawa kebenaran, maka siapapun dihadapi dan ridha Allah yang menjadi pegangannya. Kenapa sih setiap kali ada pilihan presiden, semua jadi kiai? Generasi Z udah tahu itu. Jadi sampean percuma mau gini-gini. Udahlah, apa adanya aja deh. Maka kalau mau konsentrasi imbang, bikin Anies tidak plastik, bikin
Biasa aja itunya gitu. Koalisi Perubahan berkali-kali menyatakan ada upaya menjegal bakal calon presiden mereka, Anies Baswedan, untuk maju di 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, dalam acara Indonesia Lawyer Club pada Sabtu malam 10 Juni 2023. Pernyataan Herzaki tersebut langsung dibantah oleh budayawan senior Sujiwo Tejo. Mana buktinya kalau Anies dijegal? Orang surveinya selalu nomor 3, buat apa dijegal? Tanya Sujiwo Tejo. Budayawan senior itu pun langsung mencecar Herzaki dengan pertanyaan yang lebih menohok. Sekarang saya tanya, mana yang hoaks? Antara Anies dijegal, apa surveinya yang hoaks? Mendapat pertanyaan tersebut, Herzaki pun langsung terdiam. Kalau itu saya nggak bisa jawab, sebab lembaga survei pasti ada kajian ilmiahnya, ucap Herzaki sambil cengar-cengir. Mengenai isu penjegalan Anies, selain Sujiwo Tejo, Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut membantah. Bahkan Mahfud mengatakan, jangan-jangan penjagalan datang dari internal Koalisi Perubahan sendiri. Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah tak akan menjegal siapapun yang ingin meramaikan Pilpres 2024 nanti, termasuk pada Anies. Nggak ada menjegal. Malah saya katakan kepada dia, Anies, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies tidak dijegal oleh internalnya sendiri, kata Mahfud saat peringatan Hari Lahir Pancasila di ND NTT Kamis 1 Juni 2023 lalu. Mahfud menilai yang dilakukan pemerintah saat ini fokus agar pemilu nanti berjalan jujur dan adil, sebab semua calon yang berlaga memiliki hak yang sama rata untuk maju dan dipilih. Kita lindungi haknya, tegas Mahfud. Mahfud juga meluruskan maksud ucapan Presiden Jokowi soal cawe-cawe yang dia lakukan. Pernyataan itu hanyalah isu politik untuk memantik emosi pendukung, relawan, dan simpatisan. Tidak ada itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik. Mungkin biar pendukungnya muncul, klaim Mahfud. Anies pun merespons. Anies berharap isu cawe-cawe adalah tidak benar. Dia juga meyakini pemilu 2024 masih bisa berjalan dengan baik, jujur dan netral, tanpa campur tangan pihak ketiga. Setiap calon punya hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair dan netral. Kami berharap kekhawatiran itu tidak benar dan justru pelaksanaan berjalan baik sesuai prinsip demokrasi jujur dan adil, kata Anies. Anies juga sebelumnya mengungkapkan kegelisahan menanggapi hasil survei belakangan ini. Nama Anies Baswedan kerap berada di urutan ketiga di berbagai survei nasional. Elektabilitas Anies masih di bawah Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Anies Baswedan meminta agar para pendukungnya tak perlu khawatir dengan hasil survei-survei yang ada saat ini. Anies menyebut jika hasil survei sebaiknya dijadikan sebagai referensi, bukan justru menjadi demotivasi. Survei-survei itu cukup kita jadikan referensi, jangan sampai menjadi demotivasi. Jangan justru membuat kita khawatir, kata Anies Baswedan. Anies membeberkan dirinya pernah mengalami peristiwa serupa saat berkontestasi di Pilgub DKI Jakarta pada 2017 lalu. Anies yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno selalu berada di posisi bawah dalam survei. Meski demikian, akhirnya justru Anies Sandiaga yang memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Saat Pilkada Jakarta, tidak ada satupun survei yang memenangkan kami. Sampai saat itu saya bilang, ini sebenarnya hasil aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei, tutur Anies. Bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem
PKS, dan Demokrat itu justru mempertanyakan hasil survei yang ada saat ini. Anies yang selalu berada di survei nomor 3 mengatakan jika banyak yang berupaya menjegalnya untuk maju. Ada yang tanya, Pak Anies banyak yang jegal-jegal. Mungkin yang jegal-jegal itu sedang mengatakan survei aslinya. Kalau di survei nomor 3, kenapa harus dijegal? Mungkin yang dijegal-jegal itu dia tahu hasil asli surveinya, ungkap Anies. Merespons pernyataan Anies, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyindir koalisi perubahan yang mengusung bakal capres Anies Baswedan yang merasa ada upaya penjegalan. Menurut Hasto, hal berbeda ditunjukkan Joko Widodo ketika berbagai upaya penjegalan juga dilakukan terhadapnya. Menurut Hasto, jika Anies Baswedan berprestasi dan mempunyai kinerja yang baik, maka tidak perlu takut dengan berbagai upaya penjegalan. Maka dia berharap kubu Anies belajar dari PDIP dan Joko Widodo, di mana saat maju Gubernur DKI Jakarta dan sebagai capres di tahun 2014. Menurut Hasto, Jokowi saat itu mengalami banyak upaya penjegalan, namun rakyat tetap memilih Jokowi karena memiliki kinerja dan prestasi yang baik. Kita lihat pengalaman dari Bapak Presiden Jokowi ketika dari gubernur melangkah menjadi calon presiden dan kemudian terpilih sebagai presiden. Begitu banyak penjegalan, tetapi sikap dari Pak Jokowi, kemudian Pak Ganjar, PDI Perjuangan selalu percaya kepada jalan keyakinan, kata Hasto di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis 8 Juni 2023. Hasto berdalih, Jokowi dan PDIP selalu mengedepankan prestasi dan kinerja, sehingga tidak khawatir dengan berbagai upaya penjegalan. Menurut Hasto, kinerja yang baik menjadi faktor penentu rakyat memilih para bakal calon presiden. Terjadi bonding atau ikatan kalau kata Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga pemimpin yang berprestasi selalu dihadapkan pada ujian. Tetapi pemimpin yang tidak berprestasi menciptakan ganjalan seolah-olah seperti ujian, kata Hasto. Hasto lebih jauh mengatakan, PDIP tidak pernah melakukan penjegalan lawan politik, termasuk Anies dan koalisinya. Apalagi, kata dia, kinerja Anies selama memimpin DKI Jakarta kurang memuaskan dan tidak berprestasi. Ketika sosok itu tidak punya banyak prestasi, kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan dari luar. PDIP tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah, ujarnya. Hasto menegaskan, PDIP sendiri telah mengalami berbagai ujian penjegalan, termasuk Megawati Soekarno Putri dihambat kepemimpinannya melalui Kongres Luar Biasa dan kantor PDI di Jalan Diponegoro dulu pernah diserang. Peristiwa itu dikenal dengan kerusuhan 27 Juli atau Kuda Tuli tahun 1996. Ketika pemimpin bergerak dengan keyakinan mengakar ke rakyat, seluruh hambatan tidak mampu menggulung keyakinan dari pemimpin. Itu pelajaran terbaik. Itu dilakukan Bung Karno, Bu Mega, Presiden Jokowi, dan Pak Ganjar, imbuhnya.